Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasul Surya Firjatullah dari D3 Teknik Informatika. Pada hari ini saya akan menjelaskan ujian akhir semester, yaitu proyek akhir pemrograman berorientasi objek. Yang saya pilih temanya yaitu aplikasi Batch Rider Rental, yaitu aplikasi manajemen penyewaan kendaraan pantai. Bab pertama, pendahuluan. Latar belakang, apa itu Batch Rental atau penyewaan kendaraan pantai merupakan salah satu layanan wisata yang berkembang pesat di kota-kota pesisir, termasuk di wilayah Kalimantan Timur. Pengelolaan penyewaan secara manual rentan terhadap kesalahan pencatatan, kehilangan data, dan ketidakefisiensi operasional. Nah, aplikasi Batch Rental dibangun sebagai solusi digital berbasis GUI atau Graphical User Interface menggunakan Python Tinker yang terkoneksi dengan database MySQL. Aplikasi ini dirancang dengan menerapkan paradigma pemrograman berorientasi objek (PBO atau OOP), sehingga kode pemrograman tersebut lebih terstruktur dan mudah dipahami dan mudah dikembangkan. Tujuan pembuatan aplikasi ini adalah 1. Menerapkan konsep OOP atau Encapsulation, Abstraction, dan Modularitas dalam membangun aplikasi nyata. Yang kedua, membangun aplikasi GUI Tinker yang terhubung dalam database MySQL secara dinamis nih. Yang ketiga, mengimplementasikan fitur CRUD, yaitu Create, Write, Update, dan Delete pada data kendaraan dan pelanggan. Dan yang keempat, merancang sistem transaksi penyewaan dengan perhitungan biaya otomatis. Nah, dan yang selanjutnya, ruang lingkup aplikasi, yaitu aplikasi Batch Rental mencakup fitur-fitur berikut, yaitu seperti login admin dengan autentikasi username dan password, manajemen kendaraan seperti motor ATV, sepeda listrik, mobil golf. Yang selanjutnya, ruang lingkup aplikasi. Aplikasi Batch Rental mencakup fitur-fitur berikut, seperti login admin dengan kendaraan autentikasi username dan password, manajemen kendaraan seperti motor, ATV, sepeda listrik, dan mobil golf pantai. Selanjutnya ada manajemen data pelanggan dengan fitur pencarian, transaksi penyewaan dengan pengelolaan status kendaraan tersedia atau disewa. Selanjutnya ada perhitungan biaya otomatis berdasarkan durasi dan harga per jam. Dan yang terakhir, wilayah transaksi selesai beserta total pendapatan. Selanjutnya di bab 2 yaitu landasan teori. Nah, yang pertama yaitu adalah pemrograman berorientasi objek OOP. Nah, pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Programming atau OOP adalah paradigma pemrograman yang mengorganisasi program sebagai kumpulan objek yang saling berinteraksi. Setiap objek merupakan instansi dari sebuah kelas yang mendefinisikan atribut data dan metode perilaku. Di sini ada 4 pilar utama OOP yang diterapkan dalam aplikasi ini, yaitu ada Encapsulation, untuk definisinya yaitu menyembunyikan detail implementasi internal kelas. Untuk penerapannya yaitu atribut database seperti host, password bersifat privat, akses melalui metode connect dan execute. Yang kedua yaitu Abstraction. Definisinya yaitu menyederhanakan kompleksitas dengan interface sederhana. Untuk penerapannya, kelas transaksi menyembunyikan detail kalkulasi biaya, cukup panggil, hitung biaya. Dan ketiga yaitu interchange, yaitu definisinya kelas anak mewarisi atribut atau mode kelas induk. Untuk penerapannya, Batch Red App mewarisi struktur dari TK, yaitu TK Inter Route Window. Yang terakhir adalah polymorphisms. Definisinya, objek berbeda merespon metode sama objek berbeda merespon metode sama secara berbeda. Untuk penerapannya, metode get-all ada di kendaraan, pelanggan, dan transaksi dengan implementasi berbeda. Selanjutnya yaitu ada UML Class Diagram. Nah, di Unit Modeling Language atau singkatannya itu adalah UML adalah bahasa permodelan standar untuk mendeskripsikan sistem perangkat lunak secara visual. Nah, di kelas diagram merupakan salah satu jenis diagram UML yang menggambarkan struktur kelas, ada nama, atribut, dan metode, dan relasi antar kelas seperti association, dependency, interchange, aggregation. Dan yang terakhir,
multiply atau kandidalitas ya untuk menggambarkan jumlah objek. Di sini ada notasi visibilitas atribut dan metode dalam YAML. Di sini ada 4 simbol. Pertama, simbol plus, visibilitasnya public. Untuk keterangannya dapat diakses dari mana saja. Yang kedua ada min atau privat, hanya dapat diakses di dalam kelas. Yang ketiga, tanda pagar untuk visibilitasnya protected atau protected dapat diakses di dalam kelas dan subkelas. Itu untuk keterangannya ya. Yang simbol terakhir itu seperti gelombang, visibilitasnya itu packet. Untuk keterangannya dapat diakses dalam packet yang sama. Nah, yang ini teknologi yang digunakan. Di sini untuk teknologi versi dan fungsi dalamnya ada Python. Pythonnya versi 3.8 untuk bahasa pemrograman utama aplikasi. Yang kedua Tinker, versinya bawaan Python untuk library UI untuk membangun antarmuka grafis. Yang ketiga MySQL Connector Python versi 8.x, fungsi untuk koneksi dan operasi database MySQL dari Python. Yang keempat adalah MySQL atau MariaDB versinya 8.0, ya, fungsinya yaitu database server menyimpan data. Untuk teknologi terakhir yaitu XAMPP versi opsional, fungsinya bundle server lokal, Apache, dan MySQL untuk development. Selanjutnya di bab 3 yaitu rancangan YAML class diagram. Untuk yang pertama ada gambaran umum arsitektur kelas. Aplikasi kelas Page Rate Rental dirancang dengan 6 kelas utama yang masing-masing memiliki tanggung jawab spesifik sesuai prinsip single responsibility dari OOP. Berikut adalah gambaran hubungan antar kelas. Untuk yang pertama, ada database, tanggung jawabnya mengolah koneksi MySQL, eksekusi query, dan manajemen kursor. Yang kedua, admin, tanggung jawabnya autentikasi, login, admin, verifikasi password, dan sesi penggunaan. Maksudnya sesi pengguna. Yang ketiga ada kendaraan, tanggung jawabnya yaitu CRUD data kendaraan, update status tersedia atau disewa, dan filter kendaraan. Yang keempat, pelanggan, tanggung jawabnya yaitu CRUD data pelanggan, pencarian pelanggan berdasarkan nama atau telepon. Yang kelima ada transaksi, untuk tanggung jawabnya pembuatan transaksi sewa, kalkulasi biaya otomatis, dan penyelesaian sewa. Yang terakhir yaitu batch rate up, tanggung jawabnya yaitu controlling UI Tinker, menghubungkan semua kelas model dengan tampilan. Selanjutnya ada detail kelas, atribut, dan metode. Di kelas database-nya bertanggung jawab atas seluruh operasi koneksi dan interaksi dengan MySQL. Kelas ini menerapkan prinsip enkapsulasi dengan menyembunyikan detail koneksi dari kelas lain. Di sini ada tabel kelas database, ada visibilitas, nama kendaraan, atribut atau metode, dan tipe atau keterangan. Di atributes di sini bersifat privat. Ya, di sini ada host. Host itu tipenya alamat host server MySQL, default local host. Yang kedua ada user, tipenya username MySQL. Terus ada password, tipenya password MySQL. Di sini ada database, tipenya nama database yang digunakan. Terus ada connection, tipenya objek koneksi MySQL connector. Yang terakhir yaitu cursor, tipenya cursor untuk eksekusi query. Nah, selanjutnya ada metode methods. Di sini bersifat public ya. Ada connection menuju ke boilan, yaitu tipenya membuka koneksi ke server MySQL. Ada disconnection, tipenya menuju koneksi maksudnya menutup koneksi dan kursor. Selanjutnya ada execute query frames ke boilan, yaitu tipenya eksekusi query, insert atau update, dan maksud saya atau execute query frames ke boilan, tipenya eksekusi query, insert atau update atau delete. Selanjutnya ada feed call query frames ke list, mengembangkan semua garis hasil select. Ini untuk tipenya. Selanjutnya ada fetch count query frames ke disk, yaitu mengambil suatu baris hasil ke select untuk tipenya. Ada setup database untuk tipenya membangun tabel dan mengisi data awal. Selanjutnya ada kelas admin ya.
Di sini ada sama kayak tadi, untuk atributnya bersifat private, ada DP database, dia untuk tipenya referensi object database untuk query, ada login, buelan, struktur login saat ini true atau false, dan terakhir current admin, untuk tipenya data admin yang sedang login. Untuk metode dan methodenya public, login, username, password, kebuelan, tipenya verifikasi kredensial ke database. Selanjutnya ada get admin by username ke ditch. Itu tipenya untuk ambil data admin berdasarkan username. Selanjutnya ada verifikasi password user pass ke buelan. Untuk tipenya cek penyesuaian password. Yang terakhir ada logout ya. Logout ini tipenya hapus sesi login aktif. Selanjutnya ada kelas kendaraan. Nih, untuk kelas kendaraan, untuk menyediakan operasi secret lengkap untuk data kendaraan terdapat proteksi hapus kendaraan yang sedang disewa tidak dapat dihapus. Oh iya, yang tadi yang sebelumnya ini, nah untuk kelas admin, saya lupa baca, untuk kelas admin mengelola proses autentikasi pengguna, menggunakan objek database untuk memverifikasi kredensial admin dari tabel admin. Oke, kembali ke kelas kendaraan. Di sini kelas kendaraan ada visibilitas ya kurang lebih sama saja. Di sini untuk atributnya ini ada ada privat, di sini public. Untuk privatnya ada DP database-nya. Untuk tipenya referensi object database. Untuk publicnya yaitu jenis kelis ya, itu tipenya konstanta jenis kendaraan yang tersedia. Untuk metode-metodenya ini public semua ya, yaitu ada tambahan seperti nama, jenis harga, deskripsi, kebuelan, yaitu untuk tipe menambah data kendaraan baru. Selanjutnya ada edit, ada ID, nama, jenis, harga, dan deskripsi, yaitu ada kebuelan untuk jenisnya memperbarui data kendaraan. Selanjutnya ada hapus, yaitu hapus ini ID kendaraan menuju buelan, tipenya menghapus kendaraan, cek status dulu. Ada get all, tipenya menghapus semua data kendaraan, terus get tersedia. Untuk tipenya untuk mengambil kendaraan berstatus tersedia. Untuk update status, ID status, tipenya untuk mengubah status tersedia atau disewa. Terus selanjutnya get by ID kendaraan, tipenya untuk mengambil satu kendaraan by ID. Selanjutnya ada kelas pelanggan. Kelas pelanggan menyediakan operasi CRUD untuk data pelanggan terhadap proteksi hapus pelanggan dengan transaksi aktif yang tidak dapat dihapus nih ya. Untuk pelanggannya ini, kelas pelanggan. Nah, di sini ada atribut-atributnya itu bersifat privat. Di itu ada isi database, referensi objek database untuk tipenya. Di sini untuk metodenya ini public semua. Ada tambah seperti nama, telepon, alamat untuk tipenya menambah pelanggan baru. Terus ada edit, ada ID, nama, telepon, alamat untuk tipenya memperbarui data pelanggan. Ada hapus ID pelanggan, untuk tipenya menghapus pelanggan, cek transaksi. Ada get all, tipenya mengambil semua pelanggan. Terus ada cari keyword, tipenya mencari berdasarkan nama telepon. Terus ada yang terakhir get by ID pelanggan, tipenya mengambil satu pelanggan by ID. Selanjutnya ada kelas transaksi. Kelas transaksi adalah kelas paling kompleks, mengelola seluruh alur penyewaan, tergantung pada kelas kendaraan untuk update status dan perhitungan biaya. Nah, di kelas transaksi ini seperti biasa, ya, ada ininya, dan ini untuk atributnya ini privat ya. Ini untuk database-nya tipenya referensi objek database. Untuk kendaraan tipenya referensi objek kendaraan untuk update status. Untuk metode-metodenya ini bersifat publik, ada buat ID kendaraan, tanggal mulai,
tipenya membuat transaksi sewa baru. Terus ada yang selanjutnya ada hitung biaya ID. Ada hitung biaya, ada ID can, mulai, selesai, terus tidur, tol. Ini untuk tipenya kalkulasi durasi dan total biaya. Selanjutnya ada selesaikan, ada ID transaksi, tanggal selesai. Untuk tipenya menutup transaksi dan update status. Selanjutnya ada get all, untuk tipenya semua transaksi join 3 kabel. Ya, untuk selanjutnya ada get aktif. Ya, untuk tipenya transaksi berstatus aktif. Selanjutnya yang terakhir get riwayat, untuk tipenya transaksi berstatus selesai. Selanjutnya yaitu ada kelas batch rate app-nya, yaitu kelas batch rate adalah kelas utama yang berperan sebagai controller menginisiasi semua objek model dan mengatur tampilan Tinker mewarisi Windows TK sebagai root aplikasi. Untuk di kelas batch rate-nya tuh seperti biasa, untuk atributnya ini privat semua. Ada root TK, tipenya window utama Tinker, ada DB, tipenya instance object database, ada admin object, tipenya instance object admin, ada client object, tipenya instance object kendaraan, ada plugin object, ada tipenya instance object pelanggan. Untuk trans objeknya tipenya instance object transaksi. Untuk NBTDK notebook, tipenya widget tab utama dashboard. Yang terakhir ini select ID, untuk tipenya ID item yang dipilih di review. Nah, ini untuk metode-methodenya ini public semua, yang sebelumnya ini privat. Ini ada show login, tipenya menampilkan halaman, show dashboard menampilkan dashboard utama dengan tab, setup kendaraan membangun tab manajemen kendaraan, ada setup pelanggan membangun tab manajemen pelanggan, setup transaksi membangun tab transaksi sewa, setup riwayat tab membangun tab riwayat transaksi, load kendaraan memuat data ke review kendaraan, load pelanggan memuat data ke review pelanggan, dan terakhir load transaksi aktif, tipenya memuat transaksi aktif ke review. Oh, belum nih, masih ada lagi. Nah, ada load riwayat memuat riwayat transaksi ke review, terus ada batch sidebar memperbarui ringkasan statistik sidebar, terus ada terakhir on close, yaitu untuk tipenya handler penutupan aplikasi disconnect DB. Selanjutnya bab 5 yaitu skema database. Di struktur tabel database batch rate DB terdiri dari 4 tabel yang saling berelasi melalui foreground key. Pertama ada tabel admin, di sini ada kolom, tipe data, constraint, dan keterangan. Untuk di kolom ada ID admin, tipe datanya int, terus untuk constraint-nya PK auto increment, untuk keterangannya primary key, nomor unique admin. Yang kedua username, tipenya varchar, constraint-nya unique not null, keterangannya username untuk login. Yang ketiga password, tipe datanya varchar 100, constraint-nya not null, untuk keterangannya password admin plain text. Oh ya, untuk tipe data yang username ini varchar-nya 50 ya. Terus ada tabel kendaraan, yang sama saja ada kolom, tipe data, constraint, keterangan. Di sini ada ID kendaraan, tipenya in, constraint-nya PK auto increment, keterangannya primary key kendaraan. Untuk kolom ada nama, varchar-nya 100, constraint-nya not null, keterangannya nama atau label kendaraan. Terus ada jenis, tipe datanya enum, constraint-nya sama. Terus untuk keterangannya motor, out motor, ATV, sepeda listrik, mobil golf, pantai. Terus ada harga per jam. Terus untuk tipe datanya desimal 10,2.
Terus untuk constraint-nya sama saja, Terus untuk keterangan, tarif sewa per jam rupiah. Terus ada status, tipe data enum, constraint-nya default tersedia. Untuk keterangannya status tersedia atau disewa. Di sini ada kolomnya di bagian deskripsi ini yang terakhir, yaitu ada tipe datanya teks, terus constraints-nya kosong, untuk keterangannya deskripsi tambahan kendaraan. Selanjutnya yaitu ada tabel pelanggan. Untuk bagian kolom ada ID pelanggan, tipenya in, constraint-nya PK auto increment, keterangannya primary key pelanggan, terus nama, varchar 100, not null, nama lengkap pelanggan, telepon ada varchar 20, terus kosong, nomor telepon WhatsApp, terus ada alamat teks kosong, alamat tempat tinggal, create ad, times up, default now, waktu pendaftaran pelanggan. Terus ada tabel transaksi, ID transaksi, init, PK auto increment, primary key transaksi, ID pelanggan init, FK pelanggan, referensi ke tabel pelanggan, ID kendaraan, init, FK kendaraan, referensi ke tabel kendaraan, tanggal mulai, date time, not null, waktu mulai penyewaan, tanggal selesai, date time, kosong, waktu selesai penyewaan, durasi jam, desimal 5,2, kosong, lama sewa dalam satuan jam maksud saya. Selanjutnya ada total biaya, desimal 12,2, keterangan total biaya sama dengan durasi X harga per jam. Terus ada status, enum, default aktif, status aktif atau selesai, create ad, timestamp, default now, waktu transaksi dibuat. Selanjutnya adalah contoh penghitung biaya sewa. Di sini ada komponen dan nilai. Untuk komponen kendaraan dipilih AVT support, nilai ini nilainya AVT support. Harga per jamnya 80.000. Waktu mulainya 2025 bulan 6 tanggal 1 pukul 9. Terus ada waktu selesai. Ini waktu selesai sama aja, cuman di sini pukul 11.30, untuk durasinya 2,5 jam. Rumusnya durasi kali harga atau jam. Di sini total biayanya 200.000. Oh, bukan atau, durasi kali harga per jam. Totalnya 200.000. Nah, yang ke-6 itu penutup. Berdasarkan rancangan UML kelas diagram yang telah dibuat dapat disimpulkan bahwa 5. Aplikasi batch rental dirancang dengan 6 kelas yang masing-masing memiliki tanggung jawab tunggal dan jelas sesuai prinsip single responsibility Prinkle dalam OOP. Relasi antar kelas menggunakan dependency association satu ke banyak dan aggregation mencerminkan hubungan nyata antar entitas bisnis penyewaan kendaraan. Yang ketujuh, prinsip enkapsulasi diterapkan pada kelas database detail koneksi tersembunyi dan kelas transaksi logika perhitungan biaya tersembunyi di balik antarmuka metode yang sederhana. Yang ke-8, skema database yang dirancang mendukung integrasi referensial melalui foreground key antar tabel transaksi, pelanggan, dan kendaraan. Yang ke-9, aplikasi berhasil diimplementasikan dalam satu file API dengan 1.249 baris kode yang dapat dijelaskan langsung setelah koneksi database dikonfigurasi. Setelah penjelasan sebelumnya, saya akan menunjukkan beberapa gambar kode saya di bagian kelas saja. Nah, di sini untuk gambar untuk kode kelas 1 di database enskopulasi koneksi MySQL. Selanjutnya di kelas 2, yaitu di admin autentikasi. Dan selanjutnya kelas 3, kendaraan, kerat kendaraan. Kelas 4, pelanggan, kerat pelanggan. Selanjutnya kelas 5, transaksi penyewaan plus perhitungan biaya. Dan yang terakhir, kelas 6, battery app,
GUI utama di GUI utama atau Tinker. Setelah menampilkan beberapa gambar di kode saya, dan ini adalah hasil kodenya ya, saya run, yaitu batch rate rental, sistem manajemen penyewaan kendaraan pantai. Nah, saya di sini sebagai admin ya. Di sini ada username, passwordnya sudah diisi, oke, tinggal masuk saja. Nah, di bagian awal ya, awal di sini kita bertemu dengan kendaraan ya, bagian awalnya kendaraan, manajemen kendaraan. Nah, di sini ada namanya, harga per jamnya, deskripsi, jenis kendaraan, status. Di sini ada fitur tambah, edit, hapus, refresh, bersihkan. Ya, di sini adalah contoh beberapa kendaraan ya, jenisnya, harga per jamnya, statusnya, dan deskripsinya. Nah, di kiri ini ada ringkasannya. Ringkasannya ada di sini rata-rata jumlahnya. Ini maksud saya 7 kendaraan ya. Entah kenapa sini ada 8, ini ngebug. Nah, tersedianya ini 7. Oh, ada 8 ya, saya nggak lihat sini. Tersedianya ada 8 kendaraan ya. Maksudnya total kendaraannya ada 8. Tersedianya 7 karena digunakan oleh satu orang. Dan pelanggannya sebagai contoh saya buat 1 dan ini sewa aktifnya 1. Ini contohnya, ini pelanggannya ya, namanya Yanto. Nah, oke. Ini di manajemen kendaraan ada nama lengkap, nomor telepon, alamat, cari pelanggan ya. Untuk fitur tambah ininya sudah sama saja seperti yang sebelumnya. Oke, kita ketik sini namanya Yanto. Oh, Yanti. Yanti ya. Ini sekarang Yanti. Ini kita saja 08. Oke. Untuk alamatnya kita sampaikan saja Durian. Oh, rambutan saja, rambutan. Rambutan. Oke, baru kita tambah. Oke. Nah, untuk fungsi cari pelanggan ini kita ketik saja di sini ya, untuk mencari pelanggan ya. Ketik saja sini Yanti. Oke. Nah, otomatis dia langsung cari namanya yaitu Yantia. Oh, nah, selanjutnya di transaksi di sini ada buat transaksi sewa dan di sini adalah sewa aktifnya. Contoh kita reverse dulu, Nah, contoh si Yanti ini. Nah, jenis kendaraan tersedia kita milihnya sepeda listrik 2. Terus kita mulai sewanya. Transaksi berhasil dibuat. Nah, ini transaksinya. Ini si Yanti menggunakan sepeda listrik ya, sedangkan Yantonya pakai motor pantai 3. Oke, selesaikan sewa dan ini akan hasilnya muncul seperti ini. Kita hitung reviewnya, durasinya 0,5 jam, 0,05 jam. Totalnya 1000 karena saya berhentikan dalam sekejap gitu ya, nggak sesuainya gitu. Konfirmasi selesai. Nah, otomatis sudah ya. Dan ini untuk riwayatnya. Nah, ini penghasilan dari yang sebelumnya, ini total pendapatan 3.500 dan 2 transaksi selesai. Nah, cara untuk menambah kendaraan ya saya lupa sebelumnya ya. Kita ketik di sini. Sebagian sepeda listrik saja, sepeda listrik 3. Totalnya berapa sepeda listrik 3 ini? Sepeda listrik 3 ini yaitu 20.000. Sepeda listrik stok 3. Jenis kendaraannya sudah jelas, yaitu adalah sepeda listrik. Statusnya disewa ya. Oke, baru kita tambah dan hasilnya jebret sudah berhasil ya. Tuh, sepeda listrik stok 3. Oke, kita tambah lagi nih ya, tambah satu lagi. Di sini kita kasih nama yaitu Yulis. Oke, nah, otomatis di sini sudah ketambah ya. Nomor teleponnya. Oke, alamatnya kita tulis di sini
nyaman saja ya. Alamatnya alamat nyaman. Oke, baru kita tambah. Oke, ini dia untuk si Yulisnya. Ya, untuk si Yulisnya untuk transaksinya kita reverse. Kita reverse. Nah, ini ada Yulis. Jenis kendaraannya kita pakai mobil Golf Pantai ini ya. Ini oh ya, waktunya kita bisa ubah. Jadi 30 ya. Jadi 30 17. Kita mulai sewanya. Format tanggal kita ganti tanggal 10. Oh, salah, kita ganti jadi 25 saja. Oke, berhasil. Nah, hasilnya akan ada di sini. Nah, ini mana si Yulis? Nah, ini Yulis. Oke, si Yulis ada di sini transaksinya. Untuk di rakyatnya sini belum ada. Si Yulis ini kita selesaikan sewanya. Hitung reviewnya. Oke. Set, otomatis si Yulis sudah ada hasilnya di sini. Nah, oke, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.